Eh, Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan uh, proyek akhir hasil dari salah satu anggota kami yang berjudul sebuah informasi seputar Jakarta Metro yang dibangun menggunakan platform WordPress. Sebelum ke inti pembahasan, saya akan menyampaikan gambaran presentasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, presentasi ini terdiri dari 12 bagian yang dari nama, judul project, latar belakang, tujuan project, konsep dan sistem kerja, dan beranda, jenis teknologi dan profil. Dilanjutkan di keseluruhan seperti kesimpulan dan dilanjutkan penutup. Semua bagian akan dibawakan oleh masing-masing anggota kelompok kami secara bergantian. Yang pertama dari bagian latar belakang akan dijelaskan dari kelompok kami, yaitu Rahma Anissa. Baik, saya akan menjelaskan tentang proyek ini. Ada 3 hal yang akan berbelakangi proyek kami. Yang pertama, di era digital saat ini, kemampuan membangun website menjadi kompetensi penting yang perlu dikuasai, termasuk oleh mahasiswa kami fisikal. Kedua, kami menyadari bahwa informasi seputar jam elektronik belum banyak tersedia dalam web yang mudah diakses masyarakat umum. Yang ketiga, mata kuliah ini memberikan kami kesempatan untuk mengaplikasikan keterampilan digital secara langsung melalui proyek nyata. Dari itulah proyek Essence lahir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan bagian tujuan proyek. Oke. Selanjutnya masuk ke bagian tujuan proyek. Di sini kami membaginya ke dalam 4 poin utama. Yang pertama, sebagai informasi publik. Jadi ini fokusnya kami memberikan informasi edukatif dan menarik sejarah serta teknologi jam elektronik retro yang nantinya bisa diakses secara mudah oleh siapapun secara online. Yang kedua, untuk pemenuhan tugas praktikum. Lewat proyek blog berkualitas berbasis platform WordPress ini, kami memenuhi target tugas di yaitu mengenai penguasaan platform web. Melalui titik langsung ini, kami bisa meningkatkan kemampuan dalam membangun dan mengelola website menggunakan Word, khususnya dalam mengatur navigasi, terjemahan konten, serta penataan halaman. Poin yang terakhir itu untuk kontribusi pengetahuan. Kami ingin mendokumentasikan materi seputar teknologi penunjuk waktu klasik ini. Harapannya itu bisa menjadi referensi bermanfaat bagi para pembaca yang tertarik pada dunia elektronik retro. Konsep dan sistem struktur halaman website yang pertama itu ada beranda. Beranda itu meliputi halaman utama dan ruang blog. Yang kedua ada sejarah, meliputi timeline perkembangan jam retro. Yang ketiga ada jenis, 4 jenis jam retro dan kelebihan. Yang keempat ada teknologi, LED, LCD, Nike, dan komponen. Yang kelima itu ada profil, identitas penulis dan latar belakang. Kemudian ada platform dan alur kerja. Platform WordPress via test.me, hosting gratis, URL, persentase, S2, test.wp.com, navigasi menu, top 5 halaman yang saling terhubung, konten, teks deskriptif, plus screenshot tampilan website, dan terakhir apa? Default WordPress 2024. Selanjutnya itu ada halaman beranda, tagline utama retro clock menjadi dunia elektronik klasik. Kemudian dengan headline yang kuat dan deskripsi singkat tentang tujuan blog. Kedua, ada navigasi cepat. Beranda menyediakan 4 tombol akses langsung, pelajari sejarah, teknologi jenis, dan memudahkan pengunjung menjelajahi konten. Itu ada daya tarik blog. Dan retro memiliki unik yang berbeda dengan modern. Bentuknya yang pas dan nuansa vintage menarik banyak kolektor dan pecinta teknologi. Sejarah itu ada 4. Yang pertama itu sebelum 1914, era mekanik, masyarakat menggunakan jam mekanik yang bekerja dengan sistem roda gigi dan kompas
ada komponen elektronik. Yang kedua itu pada tahun 1970-an, revolusi LED, jam digital mulai populer berkat teknologi LED, light emitting diode akan ditampilkan secara digital lebih mudah dibaca. Yang ketiga itu pada tahun 1980-an, era LCD. Teknologi LCD mulai menggantikan LED karena hemat energi, jam digital makin populer di berbagai kalangan masyarakat. Yang terakhir itu kini, jam retro tetap diminati meski jam digital semakin canggih. Jam retro tetap dicari karena nilai historis, estetik, plastik, dan desain vintage-nya. Baik, selanjutnya ada halaman jenis. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama itu ada jam retro, lalu ada jam digital, ada jam LCD klasik, dan jam alarm retro. Nah, jam retro itu menggunakan lampu sebagai media tampilan angka dengan warna merah, hijau, atau oranye khas. Lalu itu menggunakan tabung vakum khusus, sangat diminati kolektor karena nuansa artistiknya. Lalu ada jam LCD klasik, di mana jadinya populer pada 1980-an, lebih hemat daya dibanding untuk penggunaan. Lalu ada jam alarm retro. Jam ini jenis yang paling banyak digunakan di rumah, lalu dengan bunyi bel khas. Lalu di sini ada teknologi. Karena teknologi RGB memiliki kelebihan yaitu tampilan sangat terang, mudah dibaca, desain khas dan ikonik. Namun memiliki kekurangan karena konsumsi daya relatif besar, jadi boros dalam konsumsi daya. Nah, yang kedua ada teknologi LCD, di mana memiliki kelebihan yaitu hemat energi. Hemat energi harga lebih terjangkau dan cocok untuk penggunaan sehari-hari. Namun memiliki kekurangan juga yaitu tampilannya atau angkanya yang kurang terang dalam kondisi gelap. Yang ketiga itu ada teknologi Nixie Tube, mempunyai kelebihan yaitu tampilnya unik dan eksotik, nilai emas vintage yang kuat, namun memiliki kekurangan yang lucu. Artinya mahal, temu itu Yahoo. Selanjutnya, halaman profil dapat diakses di profil. Halaman ini berisi identitas pembuat website, yaitu Nofrida, NPM, mahasiswa program studi Fisika FMIPA Universitas Lampung. Dalam halaman ini juga dijelaskan latar belakang dan motivasi pembuatan blog. Blog ini dibuat sebagai media tugas praktikum TIK sekaligus sebagai sarana memperkenalkan jam elektronik retno kepada masyarakat. Kami berharap asisten praktikum dapat menerima proyek ini dengan baik dan pembaca bisa mengenal lebih jauh keunikan jam klasik yang masih memiliki daya tarik. Menimbulkan beberapa hal, bahwasannya blog Retro Clock Hub ini berhasil dibangun menggunakan WordPress melalui TestWP sebagai proyek akhir praktikum teknologi informasi pertemuan kelima. Kedua, website terdiri dari 5 halaman yang saling terhubung dengan navigasi yang jelas. Yang ketiga, konten yang disajikan mencakup sejarah jam elektronik, 4 jenis jam retro beserta kelebihannya, serta ulasan 3 teknologi utama yaitu LED, LCD, dan Nixie Tube. Keempat, proyek ini melatih kami dalam membangun website informatif secara mandiri dan memperluas wawasan tentang teknologi penunjuk waktu klasik. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai proyek Retro Clock Hub. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi ini. Website kami kembali dapat diakses di alamat presence.s2.testwp.com. Kami sangat terbuka terhadap masukan dan saran demi perbaikan ke depannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.